Hari ini aku genap berusia 70 tahun. Dan anak laki-lakiku baru saja mematahkan lenganku karena aku mendorong istrinya. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah hukuman. Joko mencengkeram bahuku dengan kekuatan yang tidak aku kenali. Memuntir lenganku ke belakang hingga aku mendengar bunyi patah. Lalu menyeret aku ke gudang kecil tempat alat pembersih, sementara aku berteriak kesakitan. Istrinya, Santika, hanya melihat dari lorong dengan tangan bersedekah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan senyuman dingin yang selalu dia miliki saat merasa menang. Joko mengunci aku dari luar. Aku mendengar langkah kaki mereka menjauh. Aku mendengar suaranya memberitahu istrinya bahwa aku sudah belajar dari kesalahanku. Dan kemudian, hening. Keheningan yang begitu berat hingga terasa lebih menyakitkan daripada lenganku yang patah. Aku terduduk di lantai kamar gelap yang berbau pembersih lantai dan lembab ini. Dengan lengan kiri yang tidak berdaya di samping tubuhku. Bengkak dan berdenyut-denyut. Setiap detak jantungku mengirimkan gelombang rasa sakit hingga ke bahu. Kebayaku ternoda oleh keringat dan air mata. Di luar, aku bisa mendengar tawa. Tawa di rumahku sendiri. Pada hari ulang tahunku, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah ibunya tidak dikurung seperti binatang. 4 jam yang lalu kami semua duduk di meja makan. Aku telah menyiapkan nasi kuningku sendiri. Menghias mejaku sendiri. Karena tidak ada orang lain yang mau melakukannya. Ibu Ayu, tetanggaku, datang membawa bunga dan pelukan tulus. Dialah satu-satunya. Joko datang terlambat bersama wanita itu. Mereka bahkan tidak mengucapkan selamat padaku. Mereka duduk, makan, dan berbicara di antara mereka sendiri seolah-olah aku tidak ada. Dan kemudian aku melihat sesuatu yang telah aku curigai selama berminggu-minggu. Aku melihat bagaimana dia memasukkan tangannya ke dalam tas yang tergantung di kursi makan. Aku melihatnya mengambil dompetku. Aku melihat bagaimana dia mengambil lembaran uang rupiah dan menyimpannya di tasnya dengan ketenangan yang mengerikan. Aku berdiri begitu cepat hingga kursiku terjatuh. Aku meneriakinya. Aku menyebutnya pencuri. Aku katakan padanya bahwa dia telah mencuriku selama berbulan-bulan. Bahwa aku tidak bodoh. Bahwa aku telah melihat penarikan di rekening bankku. Dan telah menemukan perhiasanku di kamarnya. Dia berdiri, menatapku dengan mata kosong, dan mengatakan bahwa aku sudah gila. Bahwa aku adalah wanita tua yang paranoid. Bahwa tidak akan ada yang percaya padaku. Joko juga berdiri. Tapi dia tidak membelaku. Dia menatapku dengan jijik. Dengan penghinaan yang membekukan darahku. Dan dia lebih percaya pada istrinya. Dia lebih percaya wanita itu daripada ibunya sendiri. Kemudian aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah aku lakukan. Aku mendekatinya. Meletakkan tangan di dadanya. Dan mendorongnya. Itu tidak kuat. Aku nyaris tidak menggerakkannya. Tapi dia membiarkan dirinya jatuh ke belakang seolah-olah aku telah memukulnya dengan sekuat tenaga. Tersandung kursi. Dan jatuh ke lantai sambil berteriak. Itu sandiwara. Benar-benar sandiwara. Tapi Joko tidak melihatnya seperti itu. Joko melihat ibunya menyerang istrinya. Dan kemudian dia mendatangiku dengan kemarahan yang belum pernah aku lihat di matanya. Dia mencengkeram lenganku. Aku mencoba melepaskan diri. Aku katakan padanya dia menyakitiku. Aku memohon padanya. Tapi dia mencengkeram lebih kuat dan mulai memuntir lenganku ke belakang. Aku merasakan tulangku menahan beban. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku patah. Dan kemudian rasa sakit itu datang. Rasa sakit yang membutakan. Yang membuatku berteriak hingga kehabisan napas. Dia menyeretku menyusuri lorong sementara aku menangis. Sementara aku memohon padanya untuk berhenti. Ibu Ayu berteriak dari pintu bahwa dia akan memanggil bantuan. Tapi Joko tidak berhenti. Dia memasukkanku ke sini.
ke ruangan tanpa jendela ini, dan menutup pintu. Aku mendengar kunci diputar. Aku mendengar suaranya di sisi lain. Tenang. Dingin. Mengucapkan kata-kata yang tidak akan pernah aku lupakan. Pelajari di mana tempatmu. Ibu. Di rumah ini, ibu bukan lagi penguasa. Di sini aku yang berkuasa. Dan jika ibu menyentuh istriku lagi, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi padamu. Aku memukul pintu dengan tanganku yang masih sehat. Aku meneriakinya untuk mengeluarkanku. Bahwa aku butuh tabib atau dokter. Bahwa aku sekarat karena rasa sakit. Dia tidak menjawab. Dia hanya pergi. Dan aku tetap di sini. Bersandar di dinding. Memeluk lenganku yang patah. Merasakan bengkaknya membesar. Merasakan jari-jariku mulai mati rasa. Aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Bisa jadi 1 jam. Bisa jadi 3 jam. Dalam kegelapan. Sulit untuk mengetahuinya. Rasa sakitnya telah berubah. Tidak lagi tajam. Sekarang terasa dalam dan terus-menerus. Seperti binatang yang menggigitku dari dalam. Aku berpikir tentang bagaimana aku bisa sampai di sini. Aku berpikir tentang diriku 30 tahun yang lalu. Ketika Joko masih kecil dan aku bekerja 2 giliran di pabrik tekstil agar dia tidak kekurangan apapun. Aku berpikir tentang malam-malam yang aku habiskan terjaga untuk menjahit seragam orang lain demi membayar sekolahnya. Aku berpikir tentang bagaimana aku menjual sedikit perhiasan peninggalan ibuku untuk membelikannya komputer pertamanya. Aku memberikan segalanya. Segalanya. Dan sekarang aku di sini. Dikurung seperti binatang. Dengan lengan yang dipatahkan oleh tangannya sendiri. Tapi kemudian aku teringat sesuatu. Aku ingat bahwa pagi ini, sebelum mereka datang, aku menyimpan telepon selulerku di saku rahasia celemekku. Celemek tua yang aku gunakan untuk memasak. Yang memiliki saku dalam yang aku jahit sendiri bertahun-tahun yang lalu. Aku memasukkan tanganku yang gemetar ke dalam saku. Dan di sana ada benda itu. Telepon itu. Kecil. Tergores. Dengan layar yang setengah retak. Tapi dia ada di sana. Aku mengeluarkannya dengan hati-hati. Hanya menggunakan tangan kanan karena tangan kiri tidak lagi merespons. Cahaya layar membutakanku sejenak dalam kegelapan. Aku punya sinyal. Aku punya baterai. Aku bisa saja memanggil polisi. Aku bisa saja memanggil Ibu Ayu. Aku bisa saja memanggil ambulans. Tapi aku tidak melakukannya. Karena saat ini, dengan lengan yang hancur. Dengan hati yang hancur. Dengan harga diri yang diinjak-injak. Aku tidak menginginkan bantuan. Aku menginginkan keadilan. Dan aku tahu persis siapa yang harus dihubungi. Aku mencari di kontakku sebuah nama yang tidak pernah aku hubungi selama 15 tahun. Sebuah nama yang aku simpan selama ini tanpa tahu alasannya. Bapak Richardo. Pengacaraku. Tapi bukan sembarang pengacara. Richardo adalah orang yang membantuku ketika suamiku meninggal dan kerabatnya yang serakah ingin mengambil segalanya dariku. Dialah orang yang memperjuangkan setiap rupiah. Setiap properti. Setiap hak yang menjadi milikku. Dialah orang yang berkata padaku 15 tahun yang lalu, Ibu Santika. Jika suatu hari ibu butuh seseorang untuk menyelesaikan masalah besar, hubungi aku. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Jari-jariku gemetar di atas layar. Aku menekan nomor itu. Berdering sekali. 2 kali. Pada nada ketiga, dia menjawab. Suaranya persis seperti yang aku ingat. Berat. Tenang. Dengan nada pria yang telah melihat terlalu banyak hal. Ibu Santika. Katanya. Tanpa bertanya bagaimana kabarku. Tanpa rasa terkejut dalam suaranya. Seolah-olah dia telah menunggu panggilan ini selama 15 tahun. Richardo. Kataku.
Dan suaraku terdengar pecah. Kecil. Namun tegas. Aku butuh kamu datang. Anakku mematahkan lenganku. Dia mengurungku. Dia dan istrinya mencuri segalanya dariku. Dan aku tidak lagi ingin memaafkan. Aku tidak ingin lagi menjadi ibu yang baik hati. Aku ingin mereka membayar setiap hal yang mereka lakukan padaku. Ada keheningan di sisi lain. Kemudian aku mendengarnya menarik napas dalam-dalam. Berikan alamatnya, katanya. Dan ibu, dengarkan aku baik-baik. Jangan biarkan orang-orang tidak tahu berterima kasih itu pergi tanpa membayar semuanya. Aku menutup telepon. Aku duduk di lantai yang gelap. Memeluk lenganku yang patah. Merasakan sesuatu di dalam diriku berubah. Aku bukan lagi ibu yang memohon. Aku bukan lagi wanita tua yang menangis. Aku adalah wanita yang membangun hidup dari nol. Aku adalah wanita yang selamat dari kemiskinan, kejandaan, dan pengkhianatan. Dan sekarang, aku adalah wanita yang akan menuntut balas atas setiap air mata, setiap pukulan, dan setiap penghinaan. Di luar tawa masih terdengar. Tapi segera, tawa itu akan berubah menjadi hal lain. Gudang kecil ini berbau produk pembersih lama dan lembab. Ada tetesan air di suatu tempat yang tidak bisa aku lihat. Karena setiap beberapa detik terdengar suara tetesan jatuh ke lantai semen. Plop, plop, plop. Seperti jam yang menghitung waktu penghinaanku. Mataku sudah terbiasa dengan kegelapan dan aku bisa membedakan bentuk samar sapu yang bersandar di dinding. Ember yang bertumpuk di sudut. Botol-botol pembersih yang berjajar di rak. Kamar tempat aku menyimpan alat-alat kebersihan ini telah menjadi penjaraku. Di rumahku sendiri. Rumah yang aku beli dengan uang asuransi kematian suamiku. Rumah yang aku perjuangkan di pengadilan selama 2 tahun melawan saudara-saudaranya yang ingin membiarkan aku dan Joko telantar di jalanan. Lenganku berdenyut dengan rasa sakit yang menjalar hingga ke leher. Terasa panas. Bengkak. Ketika aku mencoba menggerakkan jari-jari. Mereka hampir tidak merespons. Seolah-olah bukan lagi milikku. Aku tahu itu patah. Aku tahu aku butuh dokter. Tapi lebih dari itu. Aku butuh Richardo datang. Aku butuh dia melihat apa yang mereka lakukan padaku. Aku butuh saksi atas ketidakadilan ini sebelum Joko mengarang cerita. Sebelum wanita itu benar-benar meracuni pikirannya sepenuhnya. Aku menyandarkan diri pada dinding yang dingin. Mencoba mencari posisi di mana rasa sakitnya lebih tertahankan. Tidak ada. Setiap gerakan mengirimkan gelombang penderitaan ke seluruh tubuhku. Aku memejamkan mata dan mencoba bernapas pelan. Seperti yang diajarkan dalam kelas kesehatan lansia yang dulu aku ikuti sebelum dia datang ke dalam hidup kami. Sebelum semuanya berubah, aku berpikir tentang tanda-tandanya. Semua tanda kecil yang aku lihat dan aku abaikan karena aku tidak ingin mempercayai apa yang mereka katakan kepadaku. Yang pertama adalah 2 tahun lalu. Ketika Joko pulang ke rumah dengan wanita itu di lengannya. Nereida namanya. Nama yang indah untuk seekor ular. Dia berusia 32 tahun. 15 tahun lebih muda dari anakku. Rambutnya dicat pirang. Kuku panjang yang selalu sempurna. Pakaian mahal yang tidak sesuai dengan gaji yang dia katakan sebagai sekretaris. Dia tersenyum padaku dengan semua giginya saat Joko memperkenalkannya. Tapi matanya sedang menghitung. Mengukur. Mengevaluasi berapa banyak yang bisa dia ambil dariku. Awalnya halus. Komentar tentang betapa besarnya rumah ini untuk satu orang saja. Pertanyaan tentang keuangan yang dia bungkus dengan kekhawatiran. Ibu. Apakah ibu yakin bisa mengurus rumah ini sendirian? Pajaknya pasti sangat mahal. Joko dan aku bisa membantu jika kami tinggal bersama ibu. Aku katakan padanya aku tidak butuh bantuan. Bahwa aku mengelola urusanku dengan sempurna. Tapi Joko bersikeras. Dia bilang itu yang terbaik.
Agar dia bisa menjagaku sekarang karena aku sudah tua. Tua. Seolah usia 70 tahun berarti aku tidak bisa lagi berpikir untuk diriku sendiri. Mereka pindah setahun setengah yang lalu. Mereka membawa barang-barang mereka suatu Sabtu pagi dengan truk sewaan. Aku memberi mereka 2 kamar di lantai 2. Yang paling besar. Yang memiliki kamar mandi pribadi. Aku tetap di kamarku yang biasa di lantai bawah. Aku pikir akan menyenangkan memiliki teman. Aku pikir aku akan mengenal cucu-cucuku suatu hari nanti. Bahwa aku akan memiliki keluarga sejati lagi. Betapa bodohnya aku. Bulan-bulan pertama masih bisa ditoleransi. Nereida sesekali memasak. Meskipun dia selalu mengeluh bahwa wajanku terlalu tua. Komporku tidak bagus. Bahwa kami butuh alat-alat rumah tangga baru. Joko mulai pulang larut malam. Mengurung diri di kamar bersamanya. Semakin jarang bicara padaku. Tapi aku pikir itu normal. Itu kehidupan pasangan. Bahwa aku harus memberi mereka ruang. Kemudian barang-barang mulai hilang. Pertama adalah bros perak peninggalan nenekku. Aku mencari ke seluruh rumah. Mengira aku salah meletakkannya. Tidak pernah muncul. Kemudian lembaran uang 100.000 rupiah yang aku simpan di dalam Alkitabku. Setelah itu, beberapa ratus ribu dari tasku. Jumlah kecil yang membuatku meragukan diriku sendiri. Membuatku berpikir bahwa mungkin aku memang kehilangan ingatan. Seperti yang sering disarankan Nereida di depan Joko. Suatu hari aku menemukan kotak perhiasanku terbuka di kamarku. Anting emas hadiah suamiku pada ulang tahun pernikahan ke-20 hilang. Kalung emas yang aku beli dengan gaji pertamaku juga hilang. Aku langsung mengonfrontasi Nereida. Dia ada di dapur sedang minum kopi. Tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bertanya apakah dia melihat perhiasanku. Dia menatapku dengan wajah polos yang sangat bagus aktingnya dan berkata tidak. Bahwa mungkin aku sendiri yang telah menjualnya dan melupakannya. Bahwa neneknya juga mengalami hal yang sama. Bahwa itu adalah bagian dari penuaan. Aku menahan diri. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Tapi malam itu, ketika mereka pergi, aku masuk ke kamar mereka. Dan di sana mereka ada. Di atas meja riasnya. Anting-antingku. Kalungku. Bahkan ada barang lain yang aku tidak sadari telah hilang. Cincin kecil milik ibuku. Sebuah gelang yang jarang aku pakai. Aku mengambil semuanya dan menyembunyikannya di tempat baru. Di dalam kotak sepatu di bagian bawah lemariku. Di bawah kain-kain tua. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa pada Joko. Seharusnya aku melakukannya. Seharusnya aku memanggil pihak berwajib hari itu juga. 6 bulan lalu aku menyadari sesuatu yang lebih buruk. Laporan rekening bankku menunjukkan penarikan yang tidak aku lakukan. 500.000 di sini. 1 juta di sana. Jumlah kecil yang jika ditotal mencapai jutaan rupiah. Aku pergi ke bank. Mereka memberitahu bahwa penarikan dilakukan dengan kartu dan PIN-ku. Tapi aku tidak pernah melakukan penarikan. Aku tidak pernah menggunakan kartu. Aku selalu mengambil uang secara langsung dengan bertemu kasir. Aku bertanya apakah mereka punya rekaman kamera pengawas. Mereka memperlihatkan videonya. Itu Nereida. Menggunakan kartuku di mesin ATM. Seolah-olah itu hal yang paling alami di dunia. Aku mengganti PIN-ku sore itu juga. Ketika sampai di rumah, aku meminta Joko untuk bicara berdua saja. Aku tunjukkan laporan rekeningnya. Aku tunjukkan foto yang diberikan bank tentang Nereida di mesin ATM. Aku katakan padanya istrinya telah mencuriku. Aku berharap dia akan marah. Aku berharap dia akan mengonfrontasinya. Aku berharap dia membelaku. Tapi dia tidak melakukan semua itu. Dia berdiri. Merampas kertas-kertas itu dari tanganku. Merobek-robeknya. Dan mengatakan bahwa aku gila.
Bahwa Nereida tidak akan pernah melakukan itu. Bahwa mungkin aku yang telah memberikan kartu itu padanya dan aku melupakannya. Bahwa aku harus berhenti mengarang cerita untuk menyebabkan masalah dalam pernikahannya. Malam itu aku menangis hingga tidak ada lagi air mata yang tersisa. Anakku tidak mempercayaiku. Anakku sendiri lebih memilih seorang pencuri daripada ibunya. Dan aku diam lagi. Karena aku takut. Takut diusir dari rumahku sendiri. Takut hidup sendirian. Takut mengakui bahwa aku telah kehilangan anakku selamanya. Aku mendengar langkah kaki di atas. Suara-suara yang teredam. Tawa. Mereka sedang merayakan sesuatu. Mereka ada di ruang tamuku. Memakan makananku. Di rumahku. Sementara aku di bawah sini dengan lengan yang patah. Telepon itu masih di tanganku. Layarnya mati tapi aku menggenggamnya seolah itu adalah penyelamat hidupku. Ricardo bilang dia akan datang. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan ketika sampai di sini. Tapi aku tahu untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Seseorang akan ada di pihakku. Seseorang akan mempercayaiku. Seseorang akan mengakhiri semua ini. Di luar aku mendengar suara mesin motor. Sebuah mobil berhenti di depan rumah. Jantungku berdetak lebih kencang. Bisa jadi dia. Bisa jadi Ricardo. Aku bangun sebisa mungkin. Menahan rasa sakit yang menusuk lenganku. Aku berdiri dengan bersandar pada dinding. Aku siap. Siap agar semua ini berakhir. Siap untuk dimulainya keadilan. Semuanya dimulai pada hari ketika Joko memberitahuku bahwa dia telah bertemu seseorang yang istimewa. Itu 3 tahun lalu. Pada hari Minggu yang tenang di mana aku menyiapkan makan siang dan dia datang berkunjung seperti setiap akhir pekan. Dia datang dengan senyuman yang tidak pernah aku lihat di wajahnya sejak dia remaja. Senyuman yang membuatku merasa bahagia untuknya. Karena setelah perceraian dengan istri pertamanya, dia sangat sedih dan kehilangan arah. Dia memelukku di pintu dan berkata, "Ibu, aku bertemu seorang wanita luar biasa. Namanya Nereida. Aku ingin ibu mengenalnya. Aku sangat bersemangat." Tentu saja aku bersemangat. Anakku tersenyum lagi. Anakku telah menemukan seseorang yang membuatnya bahagia. Aku menanyakan segalanya padanya. Bagaimana mereka bertemu? Apa pekerjaannya? Sudah berapa lama mereka berkencan? Dia bercerita bahwa mereka bertemu di sebuah tempat makan dekat kantornya. Bahwa dia bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan ekspor-impor. Bahwa dia menyenangkan, cerdas, dan membuatnya merasa muda kembali. Dia tidak menyebutkan bahwa wanita itu 15 tahun lebih muda darinya. Hal itu baru aku ketahui kemudian. Dia membawanya ke rumah 2 minggu kemudian. Aku telah memasak sepanjang hari. Aku menyiapkan opor ayam kesukaan Joko, nasi merah, sambal goreng ati, dan kerupuk udang. Aku menghias meja dengan indah menggunakan taplak meja renda peninggalan mertuaku. Mengeluarkan perangkat makan terbaik yang jarang aku gunakan. Aku ingin memberinya kesan yang baik. Aku ingin dia melihat bahwa Joko berasal dari keluarga yang baik, pekerja keras, dan memiliki nilai-nilai luhur. Ketika mereka datang, hal pertama yang aku perhatikan adalah pakaiannya. Nereida memakai gaun putih ketat. Sepatu hak sangat tinggi. Dan tas bermerek yang aku tahu harganya sangat mahal karena aku pernah melihatnya di majalah. Untuk seorang sekretaris, dia berpakaian sangat mewah. Terlalu mewah. Tapi aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku tidak boleh menghakimi. Mungkin dia menabung untuk membeli barang-barang bagus. Itu bukan urusanku. Dia menyapaku dengan sopan dan pelukan yang berbau parfum mahal. Ibu Santika. Senang sekali akhirnya bisa bertemu ibu. Joko selalu membicarakan ibu setiap saat. Suaranya manis, lembut,
dan tertata dengan sempurna. Kuku-kukunya panjang dan dicat merah menyala. Ketika dia melepaskanku, aku melihat matanya menyapu seluruh ruangan. Dia tidak sedang melihatku. Dia sedang menilai rumah ini. Perabotannya, lukisan di dinding, ukuran kamar-kamar yang bisa dia lihat dari pintu masuk. Selama makan dia bicara banyak, terlalu banyak. Dia bercerita bahwa dia berasal dari kota kecil di Jawa Tengah. Datang ke Jakarta mencari peluang yang lebih baik. Bahwa keluarganya sederhana tapi jujur. Semuanya terdengar seperti sudah direncanakan. Seperti pidato yang telah dia latih di depan cermin. Joko menatapnya dengan penuh kekaguman. Seolah terpesona oleh setiap kata. Mengangguk seperti orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Aku mencoba mengajukan pertanyaan. Aku bertanya tentang pekerjaannya. Rencananya di masa depan. Tentang apa yang dia cari dalam sebuah hubungan. Jawaban-jawabannya samar. Umum. Dan penuh dengan kalimat klise. Setelah makan. Saat aku merapikan meja. Aku mendengar Nereida berkata kepada Joko dengan suara rendah. Ibumu tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Dia pasti merasa sangat kesepian. Dan berbahaya bagi wanita seusianya hidup tanpa teman. Apapun bisa terjadi padanya. Joko menjawab sesuatu yang tidak sempat aku dengar. Tapi nadanya terdengar khawatir. Wanita itu sedang menanam benih. Sejak hari pertama dia sudah menanam benih tentang apa yang akan terjadi nanti. Kunjungan-kunjungan itu menjadi lebih sering. Joko mulai membawanya setiap akhir pekan. Mereka selalu datang dengan tangan kosong. Tidak pernah membawa bingkisan. Makanan penutup. Atau apapun. Tapi aku tetap memasak untuk mereka. Aku menyambut mereka dengan tangan terbuka karena aku ingin anakku bahagia. Aku ingin percaya bahwa wanita ini baik untuknya. Nereida mulai memberi komentar tentang rumah. Bahwa dinding-dindingnya butuh dicat ulang. Bahwa perabotannya sudah sangat kuno. Bahwa taman tidak terurus. Dia selalu mengatakannya dengan senyuman. Seolah-olah dia mencoba membantu. Tapi aku merasakan racun di balik setiap katanya. Dan Joko mulai mengulangi hal-hal itu. Ibu. Nereida benar. Ibu harus merenovasi sedikit rumah ini. Aku bisa membantumu mencari tukang cat. Aku katakan padanya aku tidak punya uang untuk itu. Bahwa rumah ini baik-baik saja sebagaimana adanya. Tapi dia bersikeras. Suatu hari mereka datang tanpa memberitahu. Itu Selasa sore dan aku sedang di taman memangkas bunga mawar. Aku mendengar bel dan pergi membuka pintu dengan tangan masih kotor karena tanah. Itu Joko. Dan dia membawa Nereida. Aku terkejut melihat mereka karena dia tidak pernah datang di hari kerja. Ibu. Kami perlu bicara dengan ibu. Katanya dengan keseriusan yang membuatku gugup. Kami masuk ke ruang tamu dan duduk. Nereida menggenggam tangan Joko seolah mencari dukungan. Ibu. Kata Joko. Kami akan menikah. Aku berteriak kegirangan. Aku bangkit untuk memeluknya. Aku benar-benar merasa emosional dan bahagia. Aku akan punya menantu. Mungkin akan punya cucu segera. Mungkin aku akan memiliki keluarga yang utuh lagi. Betapa naifnya aku. Betapa butanya aku. Tapi Joko belum selesai. Dan kami telah berpikir. Lanjutnya. Menatap Nereida sebelum kembali menatapku. Bahwa setelah pernikahan kami ingin pindah tinggal bersamamu. Rumah ini terlalu besar untuk ibu sendirian. Kami bisa membantumu dengan biaya-biaya. Dengan perawatan rumah. Dan ibu akan punya teman. Ini akan baik untuk semua orang. Sesuatu di perutku terasa melilit. Sesuatu memberitahuku bahwa ini adalah ide yang buruk. Tapi aku melihat anakku. Aku melihat harapan di matanya. Dan aku tidak bisa menolaknya. Dia adalah anak satu-satunya. Keluarga satu-satunya yang aku punya.
Jika ini membuatnya bahagia, aku harus menerimanya. Tentu. Anakku. Kataku. Ini akan selalu menjadi rumahmu. Kalian boleh pindah kapanpun kalian mau. Nereida tersenyum. Itu adalah senyum yang cepat. Penuh kemenangan. Yang menghilang dari wajahnya begitu cepat, sehingga aku hampir mengira aku hanya membayangkannya. Tapi aku melihatnya. Aku melihat bagaimana dia mengeratkan genggaman tangan Joko. Aku melihat bagaimana matanya bersinar dengan sesuatu yang bukan cinta. Itu adalah rasa kemenangan. Mereka menikah 3 bulan kemudian dalam sebuah pernikahan kecil yang aku bayar. Nereida menginginkan sesuatu yang besar. Mewah. Di hotel berbintang. Tapi Joko memintaku membantu mereka secara finansial karena dia tidak punya tabungan yang cukup. Aku mengambil 130 juta rupiah dari rekening tabunganku. Uang yang telah aku simpan untuk keadaan darurat. Aku membayar gedung, makanan, fotografer, bahkan gaun pengantinnya yang harganya 32 juta rupiah. Nereida memilihnya tanpa bertanya apakah aku sanggup membayarnya. Dia hanya membelinya dan memberikan tagihannya padaku. Pada hari pernikahan dia tampak bersinar. Aku duduk di barisan depan. Melihat anakku menikah. Merasakan campuran kebahagiaan dan kesedihan yang dirasakan semua ibu. Tapi aku juga merasakan hal lain. Sebuah kegelisahan yang tidak bisa aku jelaskan. Selama upacara. Ketika penghulu atau pejabat bertanya apakah ada yang berkeberatan. Sedetik aku berpikir untuk berdiri. Untuk mengatakan ya. Aku keberatan. Bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada wanita itu. Tapi aku tetap diam. Aku menelan keraguanku. Dan aku menyegel nasibku sendiri. Mereka pindah 2 minggu setelah pernikahan. Mereka datang dengan kotak demi kotak barang. Pakaian. Sepatu. Perabotan baru yang mereka beli tanpa bertanya padaku. Nereida merancang ulang kamar-kamar di lantai 2 sepenuhnya. Dia membuang gordenku dan memasang yang baru. Dia mengganti lukisan di dinding. Memindahkan perabotan. Mengubah ruang jahit tempat aku menghabiskan sore hari menjadi ruang pakaiannya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku pikir dia punya hak untuk membuat ruangannya nyaman. Bulan-bulan pertama terasa aneh. Aku mencoba memberi mereka privasi. Tetapi rumah ini tidak pernah terasa cukup besar untuk kami bertiga. Nereida punya aturan-aturan. Dia tidak ingin aku masuk ke area lantai 2 tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dia tidak ingin aku menggunakan kursi-kursi tertentu di ruang tamu karena itu adalah favoritnya. Dia mulai memasak di beberapa malam dan ketika aku mencoba membantu, dia bilang dia lebih suka melakukannya sendiri. Bahwa aku hanya mengganggu di dapur. Dapurku. Dapur tempat aku telah menyiapkan makanan selama 40 tahun. Joko berubah. Sedikit demi sedikit dia bukan lagi anak yang aku kenal. Dia berhenti memelukku saat pulang kerja. Berhenti bertanya bagaimana hariku. Ketika aku mencoba berbicara dengannya. Dia menatap Nereida seolah meminta izin untuk menjawabku. Wanita itu selalu ada di sana. Di antara kami. Seperti tembok tak terlihat yang tumbuh lebih tinggi setiap harinya. Dan kemudian pencurian itu dimulai. Pencurian pertama yang bisa aku buktikan adalah cincin tunanganku. Aku menyimpannya di sebuah kotak beludru merah di dalam laci pertama lemariku. Itulah satu-satunya peninggalan suamiku selain kenangan. Sebuah cincin emas putih sederhana dengan berlian kecil yang dia beli dengan gaji 3 bulan. Nilainya tidak fantastis. Mungkin sekitar 25 juta rupiah. Tapi bagiku itu tak ternilai harganya. Suatu pagi aku mencarinya karena ingin membersihkannya. Membuatnya cantik. Mengenang masa-masa indah. Kotaknya masih ada di sana. Tapi kosong. Aku mencari ke seluruh kamarku. Mengira mungkin aku menyimpannya di tempat lain dan melupakannya. Aku memeriksa setiap laci.
Setiap saku pakaian. Di bawah tempat tidur. Di dalam sepatuku. Tidak ada. Aku naik ke lantai 2 dan mengetuk pintu kamar mereka. Nereida membuka pintu dengan jubah sutra yang mungkin harganya lebih mahal daripada uang bulananku untuk kebutuhan rumah. Dia menatapku dengan kesal. Seolah aku telah menyela sesuatu yang penting. Aku bertanya apakah dia melihat cincinku. Dia bilang tidak dengan wajah polos yang sempurna. Kemudian dia menambahkan, "Ibu Santika. Ibu tahu bahwa di usia ibu, wajar jika mulai lupa di mana meletakkan barang-barang. Nenekku juga begitu. Mungkin ibu menyimpannya di suatu tempat dan tidak ingat." Kata-kata itu. Kata-kata sialan itu yang akan dia ulangi terus-menerus selama bulan-bulan berikutnya. Setiap kali ada yang hilang. Setiap kali aku mengeluh. Dia mengingatkanku tentang usiaku. Dia membuatku merasa seolah-olah aku kehilangan kewarasanku. Seolah aku adalah wanita tua pikun yang tidak bisa lagi mempercayai ingatannya sendiri. Dan yang terburuk adalah aku mulai mempercayainya. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Tetapi pencurian itu terus berlanjut. 2 minggu kemudian uang 5 juta rupiah yang aku simpan di dalam amplop di Alkitabku hilang. Uang yang aku tabung untuk memperbaiki atap yang bocor. Aku mengonfrontasi Nereida lagi. Lagi-lagi dia bilang mungkin aku telah menghabiskan uang itu dan melupakannya. Untuk apa aku membelanjakannya? Tanyaku. Aku tidak keluar rumah selama berhari-hari. Dia hanya mengangkat bahu. Entahlah. Ibu. Mungkin ibu memberikannya pada seseorang. Mungkin ibu menyembunyikannya di tempat lain. Kadang orang tua melakukan hal-hal itu tanpa menyadarinya. Aku pergi ke Joko. Aku ceritakan tentang uang itu. Aku ceritakan tentang cincin itu. Aku memohon padanya untuk bicara dengan istrinya. Bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia menghela napas seolah-olah aku adalah beban berat yang harus dia tanggung. Ibu. Nereida tidak mencurimu. Dia punya uangnya sendiri. Dia tidak butuh uangmu. Mungkin ibu menghilangkannya dan tidak mau mengakuinya. Ibu hanya mencari-cari seseorang untuk disalahkan. Kata-katanya lebih menyakitkan daripada pencurian manapun. Anakku sendiri tidak mempercayai aku. Anakku sendiri memperlakukanku seolah aku seorang pembohong. Aku memutuskan untuk lebih berhati-hati. Aku mulai menyimpan uangku di tempat yang berbeda-beda. Di dalam buku-buku lama. Di kotak sepatu di bagian bawah lemari. Di saku jas yang tidak lagi aku pakai. Tapi tidak ada yang berhasil. Dia selalu menemukan segalanya. Seolah dia punya radar untuk mendeteksi di mana aku menyembunyikan barang-barangku. Aku kehilangan 5 juta lagi. Kemudian 3 juta. Kemudian 10 juta. Dalam 6 bulan dia telah mencuriku lebih dari 50 juta rupiah tunai. Tetapi uang bukan satu-satunya. Perhiasanku menghilang satu persatu. Anting mutiara hadiah ibuku sebelum meninggal. Sebuah gelang emas yang aku beli dengan gaji pertamaku saat mulai bekerja di pabrik. Sebuah bros kuno milik nenekku. Setiap bagian adalah kepingan sejarahku. Dari hidupku. Dan dia sedang menghapusnya. Suatu hari aku memutuskan untuk masuk ke kamar mereka saat mereka tidak ada. Aku tahu itu salah. Aku tahu aku melanggar privasi mereka. Tapi aku tidak tahan lagi. Aku butuh bukti. Aku butuh tahu bahwa aku tidak gila. Aku menunggu sampai Joko pergi bekerja dan Nereida pergi ke salon. Aku naik tangga dengan jantung berdebar kencang seolah aku akan terkena serangan jantung. Aku membuka pintu kamar mereka. Ruangannya tertata sangat rapi. Tempat tidurnya terpasang sempurna. Tidak ada sehelai pakaian pun yang salah tempat. Semuanya berbau parfum manis yang dia pakai dan selalu membuatku pusing. Aku mulai mencari. Aku membuka laci-laci dengan hati-hati. Berusaha meninggalkan semuanya seperti sedia kala. Aku memeriksa lemarinya yang penuh pakaian mahal. Sepatu bermerek. Tas desainer.
Terlalu banyak barang untuk seorang sekretaris. Di bagian bawah lemari. Di bawah tumpukan baju hangat. Aku menemukan sebuah kotak kayu. Aku mengeluarkannya. Kotak itu terkunci. Aku mencari kuncinya di laci-laci terdekat. Aku menemukannya tersembunyi di dalam sebuah kaus kaki. Aku membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Dan di sana ada semuanya. Cincin tunanganku. Anting milik ibuku. Gelang emas itu. Bros nenekku. Semua perhiasanku yang hilang selama beberapa bulan terakhir. Tapi ada lebih banyak lagi. Ada perhiasan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Cincin-cincin mahal. Kalung-kalung emas. Jam tangan pria yang tampak sangat berharga. Dari mana dia mendapatkan semua itu? Kepada berapa banyak orang lain dia telah mencuri? Aku juga menemukan dokumen-dokumen. Laporan bank atas namanya di mana muncul setoran-setoran besar. 160 juta rupiah. 240 juta. 320 juta. Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Ada kwitansi dari toko gadai. Dia telah menjual beberapa perhiasan. Bukan milikku. Syukurlah. Tapi potongan perhiasan lainnya. Ini adalah pekerjaan profesional. Dia adalah pencuri profesional. Dan anakku telah menikahinya tanpa tahu apapun. Aku mengambil foto semuanya dengan telepon selulerku. Foto perhiasanku di dalam kotaknya. Foto dokumen-dokumen itu. Foto kwitansi-kwitansi itu. Aku mengembalikan semuanya seperti semula dan keluar dari kamar. Aku turun ke kamarku dan duduk di tempat tidur mencoba memproses apa yang baru saja aku temukan. Aku punya bukti. Akhirnya aku punya bukti bahwa aku tidak gila. Bahwa dia memang mencuriku. Ketika Joko pulang malam itu, aku menunggunya di ruang tamu. Aku tunjukkan foto-foto di teleponku. Aku jelaskan semuanya. Aku katakan padanya di mana aku menemukan barang-barangku. Aku berharap dia akan marah padanya. Aku berharap dia akan mengonfrontasinya. Aku berharap akhirnya dia mempercayaiku. Tetapi reaksinya justru sebaliknya. Dia menjadi sangat marah kepadaku. Dia membentakku bagaimana mungkin aku berani masuk ke kamar mereka tanpa izin. Bahwa aku telah melanggar privasi mereka. Bahwa perhiasan itu mungkin milik Nereida dan aku hanya ingin menimbulkan masalah. Dia merampas telepon dari tanganku dan menghapus semua foto di depanku. Aku tidak ingin lagi mendengar tuduhan konyol ini. Katanya dengan suara dingin yang tidak aku kenali. Nereida adalah istriku. Jika ibu terus menyerangnya, ibu harus mencari tempat tinggal lain. Kata-kata itu menghancurkan hatiku. Anakku mengancam akan mengusirku dari rumahku sendiri. Rumah yang aku beli. Rumah yang aku perjuangkan di pengadilan. Semua itu karena aku berani mengatakan kebenaran tentang istrinya. Malam itu Nereida tidak turun untuk makan malam. Dia tetap di atas di kamarnya. Tetapi keesokan harinya, ketika Joko pergi bekerja, dia turun ke dapur, tempat aku sedang minum kopi. Dia duduk di depanku dengan senyuman yang membekukan darahku. "Ibu Santika," katanya dengan suara lembut. Hampir manis. "Aku harap kita sudah belajar dari pengalaman ini. Ini rumahku sekarang. Joko adalah suamiku. Dia percaya padaku. Bukan pada ibu. Jadi aku sarankan ibu berhenti mengarang cerita jika masih ingin tinggal di bawah atap ini." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Dan pada saat itu aku tahu bahwa aku telah kalah. Bahwa dia telah menang. Bahwa anakku memilih percaya pada seorang pencuri daripada ibunya sendiri. Aku bangkit dari meja dan pergi ke kamarku. Aku menangis selama berjam-jam. Tetapi air mata tidak mengubah apapun. Pencurian menjadi lebih terang-terangan setelah itu. Dia tidak lagi repot-repot bersikap halus. Suatu hari aku menemukan buku cekku di dalam tasnya saat terjatuh di ruang tamu. Ada 3 lembar cek yang sudah ditandatangani atas namaku.
Cek yang tidak pernah aku tanda tangani. Dia telah memalsukan tanda tanganku. Ketika aku mengonfrontasinya, dia bilang bahwa aku yang memberikannya padanya dan aku melupakannya. Bahwa dia punya kwitansi jika aku ingin melihatnya. Dia tidak punya kwitansi. Tapi Joko tetap mempercayainya. Aku memeriksa rekening bankku dan menemukan lebih dari 240 juta rupiah hilang. Penarikan yang tidak aku lakukan. Cek yang tidak aku tanda tangani. Aku pergi ke bank dan mencoba melaporkannya sebagai penipuan. Tetapi manajer mengatakan bahwa aku butuh laporan kepolisian. Dan jika aku membuat laporan kepolisian terhadap Nereida, Joko tidak akan pernah memaafkanku. Aku akan sendirian sepenuhnya. Kemudian dia mulai melakukan hal yang lebih buruk. Dia mulai mengontrolku. Dia mengatur jam berapa aku boleh menggunakan dapur. Dia melarangku menerima tamu tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Ketika Ibu Ayu datang berkunjung, Nereida tetap tinggal di ruang tamu mendengarkan semua percakapan kami. Memberikan komentar-komentar tidak nyaman hingga Ibu Ayu pergi. Sekali waktu dia berkata, "Ibu Santika, kurasa lebih baik teman-teman ibu tidak terlalu sering datang. Itu mengganggu kedamaian keluarga kami." Aku berhenti mengundang Ibu Ayu. Aku berhenti keluar rumah. Aku tetap di kamarku hampir sepanjang hari. Aku merasa seperti tawanan di rumahku sendiri. Joko hampir tidak bicara lagi padaku. Ketika pulang kerja, dia langsung pergi ke lantai 2. Kami tidak lagi makan bersama. Aku memasak untuk diriku sendiri dan makan di kamarku. Mereka memesan makanan dari luar dan makan di atas. Seolah aku tidak ada. 6 bulan berlalu hidup seperti itu. 6 bulan di mana aku menjadi bayangan di rumahku sendiri. Aku bangun pagi-pagi sekali. Sebelum mereka bangun. Untuk menggunakan dapur tanpa mengganggu. Aku menyiapkan kopiku dalam diam. Makan sesuatu dengan cepat. Dan mengurung diri di kamarku sepanjang sisa hari. Aku mendengar langkah kaki mereka di atas. Tawa mereka. Percakapan mereka yang tidak pernah melibatkanku. Seperti tinggal di hotel di mana aku tidak diharapkan kehadirannya. Ibu Ayu tetap menjadi satu-satunya kontakku dengan dunia luar. Kadang kami bertemu di taman. Ketika Nereida tidak sedang mengawasi, Ibu Ayu membawakanku kue. Menceritakan berita-berita di lingkungan sekitar. Mencoba menghiburku. Tetapi aku melihat kekhawatiran di matanya. Aku menjadi lebih kurus. Lebih pendiam. Lebih sedih. Ibu Ayu berkata padaku, "Santika, ini tidak benar. Wanita itu menghancurkanmu. Kamu harus melakukan sesuatu." Tapi apa yang bisa aku lakukan? Itu adalah kata-kataku melawan kata-katanya. Dan Joko akan selalu mempercayainya. Aku telah kehilangan anakku. Aku telah kehilangannya sepenuhnya. Anak yang aku besarkan. Yang aku beri makan. Yang aku lindungi sepanjang masa kecilnya. Sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya ada seorang pria yang melihatku sebagai masalah. Sebagai hambatan. Sebagai sesuatu yang harus dia singkirkan. Kemudian tibalah hari ulang tahunku yang ke-70. Aku tidak mengharapkan apapun. Aku tidak mengharapkan perayaan, hadiah, atau perhatian. Aku hanya ingin hari itu berlalu tanpa insiden. Tetapi Ibu Ayu bersikeras datang mengunjungiku. Dia datang jam 2 siang dengan buket bunga dari taman rumahnya dan pelukan hangat. "Selamat ulang tahun, sahabatku," katanya dengan penuh kasih sayang sehingga mataku berkaca-kaca. Kami ada di ruang tamu ketika Joko dan Nereida datang. Aku terkejut melihat mereka karena masih awal. Baru jam 3 sore. Dan Joko tidak pernah pulang kerja secepat itu. Nereida membawa kotak dari toko kue mahal. Dia mengeluarkan kue kecil. Hampir konyol. Dengan satu lilin di tengahnya. "Selamat ulang tahun, Ibu."
Katanya dengan senyuman palsu yang sudah aku kenal sangat baik. Joko bahkan tidak memelukku. Dia hanya bilang selamat. Ibu. Tanpa menatap mataku. Aku meniup lilinnya karena Ibu Ayu ada di sana dan aku tidak ingin membuat keributan. Kami memotong kuenya. Ibu Ayu mencoba membuka percakapan. Tetapi suasana terasa tegang. Nereida terus menatap teleponnya. Terlihat bosan. Joko memakan sepotong kuenya dalam 3 suapan, dan berkata dia harus melakukan beberapa panggilan kerja. Ibu Ayu tinggal sebentar lagi dan kemudian pergi. Tapi sebelumnya dia berbisik padaku. Hubungi aku jika kamu membutuhkanku. Ketika Ibu Ayu pergi, rumah kembali sunyi. Aku sedang merapikan piring kotor di ruang makan ketika aku melihat sesuatu yang membuat darahku mendidih. Aku melihat Nereida memasukkan tangannya ke dalam tasku yang tergantung di sandaran kursi makan. Aku melihatnya mengambil dompetku. Aku melihatnya membukanya dan mengambil beberapa lembar uang seolah itu hal biasa. Seolah-olah uang itu miliknya. Sesuatu di dalam diriku patah. Sesuatu yang telah aku tahan selama berbulan-bulan. Selama bertahun-tahun. Akhirnya meledak. Aku menjatuhkan piring yang ada di tanganku. Suara gaduh itu membuat Nereida berbalik. Mata kami bertemu. Dia tidak tampak takut. Dia tidak tampak merasa bersalah. Dia hanya menatapku dengan penghinaan yang selalu ada di sana. Di balik topeng keramahan palsunya. Pencuri. Kataku. Suaraku terdengar aneh. Seolah-olah berasal dari orang lain. Kamu pencuri sialan. Aku melihatmu. Aku melihatmu mengambil uang dari dompetku. Sama seperti kamu telah mencuriku selama berbulan-bulan. Bertahun-tahun. Nereida berdiri perlahan. Dia menyimpan uang itu di sakunya tanpa rasa malu. Aku tidak tahu apa yang ibu bicarakan. Santika. Ibu melihat hal yang tidak-tidak lagi. Ibu harus ke dokter. Kurasa pikun ibu sudah parah. Aku tidak gila, teriakku. Aku melihatmu. Baru saja melihatmu. Dan aku menemukan perhiasanku di kamarmu. Aku tahu kamu telah mencuriku. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Joko lari menuruni tangga. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ibu berteriak? Istrimu seorang pencuri. Kataku sambil menunjuk Nereida. Aku baru saja melihatnya mencuri uang dari dompetku. Dan aku telah menemukan semua perhiasanku yang katanya hilang tersembunyi di kamarnya. Dia telah mencuriku sejak dia tiba di rumah ini. Joko menatap Nereida. Dia menutupi wajahnya dengan tangan dan mulai menangis. Air mata yang sempurna yang membasahi pipinya tanpa merusak riasannya. Joko. Aku tidak tahu kenapa ibumu sangat membenciku. Aku sudah mencoba bersikap baik padanya. Aku mencoba merawatnya. Tapi dia selalu menuduhku dengan hal-hal mengerikan. Aku tidak tahan lagi. Dia berbohong. Teriakku. Tolong. Joko. Tolong. Percayalah padaku. Periksa saja sakunya. Uang yang baru saja dia curi ada di sana. Joko mendekati Nereida dan meletakkan tangan di bahunya. Boleh kulihat sakumu? Sayang, tanyanya dengan suara lembut. Nereida mengangguk. Masih menangis. Dia memasukkan tangan ke sakunya dan mengeluarkan lembaran uang. Tetapi ketika dia menunjukkannya, dia berkata, "Ini uangku sendiri. Joko, uang yang aku hasilkan minggu ini. Ibumu menuduhku mencuri uangnya. Tapi ini milikku. Aku punya struk dari ATM jika kamu ingin melihatnya." Tentu saja dia punya struk. Tentu saja dia sudah memikirkan segalanya. Mungkin dia sudah mengambil uang pagi itu hanya untuk memiliki alasan. Dia begitu penuh perhitungan. Begitu dingin. Begitu sempurna dalam kejahatannya. Sesuatu di dalam diriku hancur sepenuhnya. Aku melihat anakku mempercayainya lagi. Aku melihat bagaimana dia memeluknya.
Aku melihat bagaimana dia menatapku dengan kasihan dan kemarahan. Dan aku tidak tahan lagi. Aku mendekati Nereida. Aku meletakkan tangan di dadanya. Dan aku mendorongnya. Itu bukan dorongan yang kuat. Aku nyaris tidak menggerakkannya. Tetapi dia memanfaatkannya. Dia membiarkan dirinya jatuh ke belakang seolah aku memukulnya sekuat tenaga. Dia tersandung kursi di belakangnya. Dia jatuh ke lantai sambil berteriak seolah aku sedang membunuhnya. Dia memukulku. Joko. Ibumu memukulku. Teriaknya dari lantai sambil memegangi lengannya seolah-olah lengannya yang patah. Itu semua adalah akting. Benar-benar sandiwara. Tetapi Joko tidak melihatnya begitu. Apa yang terjadi selanjutnya begitu cepat sehingga aku hampir tidak mengingatnya. Joko mencengkeram lenganku. Lengan kiriku. Dia mencengkeram begitu kuat hingga aku merasa jari-jarinya tenggelam ke dalam kulitku. Beraninya ibu memukul istriku. Bentaknya di depan wajahku. Napasnya berbau kopi. Matanya penuh kemarahan. Beraninya ibu, Joko? Lepaskan. Kamu menyakitiku. Kataku mencoba melepaskan diri. Tetapi dia mencengkeram lebih kuat. Dia mulai memuntir lenganku ke belakang. Rasa sakitnya tak tertahankan. Joko. Berhenti. Kamu akan mematahkan lenganku. Tapi dia tidak berhenti. Dia terus memuntir lenganku dengan kekuatan brutal yang tidak pernah aku bayangkan akan dia gunakan terhadapku. Aku mendengar suara Ibu Ayu dari pintu. Dia kembali karena kacamatanya tertinggal. Lepaskan dia. Kamu akan melukainya, teriaknya. Tapi Joko tidak mendengar. Dia tidak melihat. Dia hanya merasakan kemarahan. Dan kemudian aku mendengar bunyi patah itu. Aku merasakan sesuatu di dalam lenganku patah. Rasa sakit menusukku seperti kilat putih yang membutakan. Aku berteriak. Aku berteriak begitu keras hingga aku mengira tetangga akan memanggil polisi. Tapi tidak ada yang datang. Tidak ada kecuali Ibu Ayu yang terus berteriak dari pintu. Joko melepaskanku. Dia melihat lenganku yang tergantung pada sudut yang aneh. Aku melihat ketakutan di matanya sedetik. Hanya sedetik. Kemudian kemarahan kembali. Dia mencengkeram lenganku yang lain dan menyeretku menyusuri lorong. Aku menangis. Aku memohon padanya. Joko. Tolong. Aku butuh dokter. Kamu mematahkan lenganku. Tolong. Nak. Berhenti. Tapi dia terus menyeretku hingga ke gudang alat kebersihan. Dia mendorongku ke dalam. Aku jatuh ke lantai karena tidak bisa menahan diri dengan lengan yang patah. Rasa sakitnya begitu hebat hingga sedetik aku merasa akan pingsan. Aku mendengar suaranya dari luar. Dingin. Keras. Tanpa jejak anak yang pernah aku besarkan. Pelajari di mana tempatmu. Ibu. Di rumah ini. Ibu bukan lagi penguasa. Di sini aku yang berkuasa. Dan jika ibu menyentuh istriku lagi, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi padamu. Dia menutup pintu. Aku mendengar kunci diputar. Aku mendengar langkah kakinya menjauh. Aku mendengar Ibu Ayu berteriak bahwa dia akan memanggil bantuan. Aku mendengar Nereida menyuruhnya pergi. Bahwa ini urusan keluarga. Bahwa Ibu Ayu tidak punya urusan di sana. Aku ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. Dengan lengan yang patah. Dengan hati yang hancur. Dengan kepastian mutlak bahwa aku telah kehilangan anakku selamanya. Tetapi kemudian aku ingat telepon itu. Telepon yang aku sembunyikan di saku celemekku. Dan aku ingat nama yang telah aku simpan selama 15 tahun. Bapak Richardo. Pengacara yang pernah berkata padaku jika suatu hari aku perlu menyelesaikan masalah besar. Hubungi dia. Aku mengeluarkan telepon dengan tanganku yang masih bisa berfungsi. Aku menekan nomornya. Dan ketika Richardo menjawab dengan suara berat dan tenang itu, aku katakan padanya persis apa yang aku butuhkan. Keadilan.
Pemulihan. Segala sesuatu yang telah mereka ambil dariku. Aku akan mengambilnya kembali. Dan mereka akan membayar. Mereka akan membayar mahal untuk setiap air mata. Untuk setiap pencurian. Untuk setiap penghinaan. Untuk lengan yang patah ini. Untuk segalanya. Richardo tiba tepat 43 menit setelah panggilanku. Aku tahu itu 43 menit karena aku menghitung setiap detik di gudang gelap itu. Menggenggam telepon seolah itu satu-satunya penghubungku dengan kewarasan. Rasa sakit di lenganku telah berubah. Bukan lagi rasa sakit tajam dan membutakan seperti di awal. Sekarang terasa dalam dan berdenyut. Mengingatkanku dengan setiap detaknya bahwa anakku sendiri telah mematahkan tulangku. Aku mendengar bel pintu. Kemudian suara-suara. Suara Ricardo tidak salah lagi. Berat dan tegas. Dengan nada pria yang tidak menerima penolakan. Aku pengacara Ibu Santika. Kalian punya waktu 30 detik untuk membuka pintu itu atau aku akan memanggil polisi atas tuduhan penyekapan dan penganiayaan. Ada keheningan. Kemudian aku mendengar Joko mengatakan sesuatu yang tidak bisa aku tangkap. Suara Richardo terdengar lagi. Lebih keras. Aku tidak tertarik dengan versi ceritamu. Buka pintu itu sekarang atau masalah ini akan menjadi sangat buruk bagi kalian. Kunci diputar di lubang kunci. Pintu terbuka. Cahaya dari lorong membutakanku sejenak. Richardo ada di sana. Tampak lebih tua dari yang aku ingat. Dengan rambut yang kini sepenuhnya memutih. Tapi dengan aura berwibawa yang sama yang selalu dia miliki. Di belakangnya ada Joko dan Nereida. Wanita itu bersedekap dengan ekspresi kesal. Dan Joko dengan wajah pucat serta tangan yang terkepal. Richardo berlutut di sampingku. Matanya menyapu lenganku yang bengkak. Sudut aneh tempat lengan itu tergantung. Dan air mata di wajahku. Santika. Katanya dengan suara lembut yang kontras dengan nada keras yang dia gunakan di luar. Kita akan membawamu keluar dari sini. Kita akan membereskan ini. Semuanya. Dia melepas jasnya dan menyampirkannya di bahuku. Kemudian dia mengeluarkan teleponnya dan memanggil ambulans. Dia tidak butuh ambulans. Kata Joko dari pintu. Ini cuma kecelakaan. Dia jatuh. Aku hanya diam. Richardo memotongnya tanpa menoleh sedikit pun. Jangan ucapkan satu kata pun lagi. Setiap hal yang keluar dari mulutmu mulai saat ini bisa dan akan digunakan untuk memberat kamu. Dia kembali menatapku. Bisa jalan? Aku mengangguk. Dia membantuku berdiri. Gerakan itu membuat rasa sakit meledak lagi di lenganku. Tapi aku menggigit bibir agar tidak berteriak. Sambil menunggu ambulans. Richardo mengeluarkan teleponnya dan mulai mengambil foto. Foto lenganku. Foto gudang tempat mereka mengurungku. Foto kunci yang masih tertancap di lubang kunci dari luar. Bukti. Katanya padaku. Semua ini adalah bukti. Kemudian dia menatap Joko dan Nereida yang masih di lorong. Memperhatikan. Kuharap kalian punya pengacara yang bagus. Kalian akan membutuhkannya. Ambulans tiba. 2 petugas medis masuk membawa tandu. Mereka memeriksaku dengan hati-hati. Memasang penyangga lengan darurat dan memberiku pereda nyeri. Saat mereka menaikkanku ke tandu, aku melihat Ibu Ayu di pintu depan. Dia menangkupkan tangan di mulut dan matanya penuh air mata. Aku ikut denganmu, katanya. Richardo mengangguk. Anda adalah saksi. Aku membutuhkan Anda. Di rumah sakit mereka langsung membawaku ke ruang röntgen. Dokter. Seorang pria muda dengan wajah prihatin. Menunjukkan gambar-gambarnya padaku. Ibu Santika. Ada patah tulang lengkap pada tulang lengan atas. Ini luka yang serius. Harus dilakukan tindakan bedah untuk memasang pen. Dia menjelaskan prosedurnya. Risiko. Dan waktu pemulihan.
Aku hampir tidak mendengarkan. Aku hanya memikirkan Joko. Tentang bagaimana dia tega melakukan ini padaku. Tentang bagaimana dia lebih memilih wanita itu daripada aku. Selama aku dipersiapkan untuk operasi, Richardo tetap di sampingku. Santika, aku butuh kamu menceritakan segalanya padaku. Dari awal. Setiap pencurian. Setiap kekerasan. Setiap ancaman. Semuanya. Dan aku menceritakannya padanya. Aku bercerita tentang perhiasan yang hilang. Uang yang dicuri. Cek yang dipalsukan. Tentang bagaimana mereka mengisolasiku. Tentang bagaimana mereka membuatku merasa gila. Aku ceritakan segalanya sementara perawat memasang infus. Sementara mereka menyiapkan aku untuk dibawa ke ruang operasi. Aku punya foto. Kataku padanya. Dulu ada. Aku mengambil foto perhiasanku di kamar mereka. Dokumen bank yang aku temukan. Tapi Joko menghapusnya dari teleponku. Ricardo menggelengkan kepala. Tidak masalah. Ada cara untuk memulihkan foto yang dihapus. Berikan teleponmu padaku. Aku memberikannya. Dia menyimpannya di tasnya. Temanku ahli dalam pemulihan data. Kita akan mendapatkan foto-foto itu kembali. Dan kita akan mendapatkan lebih banyak lagi. Ketika aku terbangun dari operasi, lenganku sudah dibalut gips dari bahu hingga pergelangan tangan. Dokter menjelaskan semuanya berjalan lancar. Pen sudah terpasang. Dan aku butuh terapi fisik selama berbulan-bulan. Richardo masih ada di sana. Duduk di kursi samping tempat tidur. Bekerja dengan laptopnya. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya saat melihatku sudah sadar. Seperti habis tertabrak truk. Jawabku. Suaraku terdengar serak karena pengaruh bius. Ricardo tersenyum tipis. Istirahatlah. Besok kita mulai bekerja. Aku memejamkan mata. Tapi sebelum tertidur lagi, aku bertanya padanya. Apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya sederhana. Keadilan. Santika. Aku akan menegakkan keadilan. Aku menghabiskan 3 hari di rumah sakit. Richardo datang setiap pagi membawa kabar. Hari pertama dia bilang dia telah menyewa penyelidik swasta untuk mengikuti Nereida. Kami perlu tahu segalanya tentang dia. Dari mana asalnya? Apa yang pernah dia lakukan? Kepada siapa lagi dia telah mencuri? Hari kedua dia membawakan teleponku. Kita berhasil memulihkan fotonya. Semuanya. Dan ini adalah bukti yang sangat berharga. Kami punya bukti jelas atas pencurian, pemalsuan, dan penipuan. Hari ketiga dia datang dengan senyuman. Santika, menantumu adalah kriminal profesional. Penyelidikku menemukan dia punya catatan kriminal di kota lain. Dia sudah melakukan ini sebelumnya. Dia menikahi pria yang lebih tua. Atau pindah ke keluarga yang rentan. Mencuri semua yang dia bisa. Dan menghilang. Dia punya setidaknya 3 identitas berbeda. Nereida bahkan bukan nama aslinya. Aku merasakan campuran antara pembenaran diri dan kengerian. Pembenaran karena aku benar. Aku tidak gila. Dia persis seperti yang aku duga. Kengerian karena anakku telah menikahi seorang penipu profesional tanpa tahu apa-apa. Apakah kamu sudah memberitahu Joko? Tanyaku. Richardo menggeleng. Belum. Pertama kita harus mengamankan asetmu. Kita perlu melindungi rumahmu. Rekening bankmu. Segalanya. Karena saat masalah ini meledak, dia akan mencoba membawa lari apapun yang dia bisa. Selama 3 hari itu, Joko tidak datang mengunjungiku. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Tidak ada apa-apa. Ibu Ayu selalu datang setiap hari. Dia membawakanku masakan rumah karena katanya makanan rumah sakit tidak enak. Dia menceritakan apa yang terjadi di rumah. Nereida sedang menjual barang-barang.
Katanya padaku. Ibu Ayu melihat bagaimana dia mengeluarkan kotak-kotak dari rumah dan memasukkannya ke dalam mobil. Kurasa dia sedang bersiap-siap untuk kabur. Ricardo bertindak cepat. Dia mendapatkan perintah pengadilan untuk membekukan rekening bankku dan melindunginya dari akses yang tidak sah. Dia mengganti kunci-kunci rumahku saat mereka sedang keluar. Dia menyewa jasa keamanan agar tidak ada yang bisa mengeluarkan barang apapun dari properti itu tanpa izin dariku. Rumahmu sudah terlindungi sekarang. Katanya padaku. Tidak ada yang keluar dari sana tanpa persetujuanmu. Ketika aku diperbolehkan pulang, Ricardo membawaku ke sebuah tempat penginapan yang aman. Ibu tidak akan kembali ke rumah itu dulu. Tidak sampai semuanya siap. Tempatnya sederhana tapi bersih. Ibu Ayu menemaniku di malam pertama itu. Dia membantuku mandi, mengganti pakaian, dan menyisir rambutku. Aku menangis di pelukannya. Bagaimana aku bisa kehilangan anakku seperti ini? Tanyaku. Dia memelukku lebih erat. Bukan kamu yang kehilangannya. Dia yang kehilangan dirinya sendiri. Tapi kamu akan mendapatkan hidupmu kembali. Kamu akan mendapatkan martabatmu kembali. Keesokan harinya Ricardo datang membawa kabar lebih banyak lagi. Aku sudah mengajukan gugatan perdata terhadap Nereida atas pencurian, penipuan, dan penggelapan dana. Aku juga sudah mengajukan laporan pidana. Dan Santika. Ada lagi. Penyelidik menemukan bahwa dia punya rekening bank rahasia di mana dia menyimpan semua uang yang dia curi darimu. Lebih dari 500 juta rupiah. Kita akan mengambil kembali setiap sennya. Dan Joko? Tanyaku. Ricardo menghela napas. Joko masalah yang rumit. Secara teknis, dia melakukan penganiayaan dengan mematahkan lenganmu. Kita bisa menuntutnya secara pidana juga. Tapi aku mengerti dia adalah anakmu. Keputusan ada di tanganmu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Sebagian dariku ingin dia membayar atas apa yang dia lakukan padaku. Sebagian lagi. Bagian yang masih seorang ibu. Tidak tahan membayangkan mengirimnya ke penjara. 2 minggu berlalu sebelum Joko akhirnya menghubungiku. 2 minggu di mana aku hidup di penginapan sederhana itu. Menjalani terapi fisik untuk lenganku. Bertemu dengan Ricardo untuk merencanakan langkah selanjutnya. Belajar hidup tanpa beban ketakutan dan penghinaan yang terus-menerus. Ketika aku melihat namanya di layar teleponku, jantungku berdegup kencang. Aku terpikir untuk tidak menjawab. Terpikir untuk membiarkannya menderita sebagaimana dia membuatku menderita. Tapi dia adalah anakku. Dan sebagian dari diriku. Betapapun terlukanya, masih butuh mendengar suaranya. Ibu. Katanya saat aku mengangkat telepon. Suaranya terdengar lelah. Hancur. Ibu. Aku butuh bicara dengan ibu. Aku butuh bertemu ibu. Aku tidak langsung menjawab. Aku biarkan keheningan tercipta di antara kami. Kenapa? Tanyaku akhirnya. Kenapa sekarang? Joko? 2 minggu berlalu. 2 minggu aku di rumah sakit. Aku dioperasi. Aku menderita sendirian. Dan kamu tidak datang. Tidak menelepon. Tidak ada apa-apa. Aku tahu. Katanya. Aku tahu dan aku tidak punya alasan. Aku butuh menjelaskan banyak hal padamu. Aku butuh ibu mendengarku. Tolong. Ada sesuatu di suaranya. Sesuatu yang bukan keangkuhan yang aku dengar pada hari dia mematahkan lenganku. Dia terdengar takut. Bingung. Datanglah ke penginapan. Kataku dan memberinya alamat. Tapi kamu datang sendiri. Jika kamu membawa wanita itu bersamamu, aku tidak akan membukakan pintu. Dia datang 1 jam kemudian. Ketika aku membuka pintu kamar penginapan, aku hampir tidak mengenalnya. Dia kehilangan banyak berat badan. Ada lingkaran hitam di bawah matanya.
Pakaiannya kusut seolah dia tidur dengan pakaian itu. Dia berdiri di ambang pintu tanpa tahu harus berbuat apa. "Boleh aku masuk?" tanyanya. Aku menepi. Dia masuk dan duduk di satu-satunya kursi di ruangan itu. Aku duduk di tempat tidur. Menjaga jarak di antara kami. "Nereida sudah pergi," katanya tanpa basa-basi. "Dia pergi 3 hari yang lalu. Dia membawa segalanya. Barang-barangnya. Pakaian mahalku. Perhiasan. Uang. Laptopku. Bahkan peralatan rumah tangga baru yang kami beli. Dia menguras rekening bank bersama kami. Dia meninggalkanku tanpa apa-apa. Dia menatapku dengan mata memohon. Dan sebelum pergi, dia meninggalkanku sepucuk surat. Sebuah surat di mana dia mengakui segalanya padaku. Dia bilang dia tidak pernah mencintaiku. Bahwa dia hanya menikahiku untuk mencuri dari keluargaku. Bahwa aku begitu mudah dimanipulasi hingga dia merasa hampir kasihan. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Bukan kepuasan yang tepat. Bukan dendam. Itu lebih merupakan kesedihan mendalam karena tahu anakku akhirnya sadar. Tapi dengan harga yang sangat mahal. "Sudah kukatakan padamu," bisikku. "Sudah kukatakan sejak awal. Aku tunjukkan bukti. Aku memohon padamu untuk mempercayaiku. Dan kamu tidak pernah melakukannya." "Aku tahu," katanya. Suaranya pecah. "Aku tahu, Ibu." Dan tidak ada kata untuk mengungkapkan betapa aku menyesal. Aku bodoh. Aku adalah anak terburuk. Aku melakukan hal-hal yang tidak termaafkan padamu. Aku mematahkan lenganmu. Aku mengurungmu seolah-olah kamu binatang. Aku memperlakukanmu seolah kamu gila ketika akulah yang gila karena mempercayainya. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Ketika aku menemukan surat itu, ketika aku melihat dia membawa lari segalanya. Ketika akhirnya aku sadar bahwa ibu benar tentang segalanya. Aku ingin mati. Aku ingin menghilang karena malu. "Dan apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih keras dari yang aku maksudkan. "Kamu ingin aku memaafkanmu? Kamu ingin aku bilang semuanya baik-baik saja? Tidak ada yang baik-baik saja, Joko. Tidak ada. Kamu mematahkan lenganku. Anakku sendiri mematahkan lenganku karena aku berani mengatakan yang sebenarnya tentang istrinya. Apa kamu tahu bagaimana rasanya itu? Aku bahkan tidak bisa membayangkannya," katanya. "Aku tidak bisa membayangkan rasa sakit yang kusebabkan padamu. Rasa sakit fisik dan emosional. Dan aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf. Aku tahu mungkin ibu membenciku dan ibu punya hak penuh untuk itu. Tapi aku butuh bertemu ibu. Aku butuh mengatakan langsung di depan wajahmu bahwa ibu benar. Bahwa aku bodoh. Bahwa aku telah menghancurkan segalanya." Kami terdiam dalam waktu yang cukup lama. Aku menatap anakku. Pria yang hancur ini yang dulunya adalah anak kecil yang manis bertahun-tahun lalu. Dan mencoba menyatukan dua gambaran itu. Anak yang memelukku ketika dia mimpi buruk. Pria yang mengurungku di gudang gelap. Ricardo menceritakan segalanya padaku. Kataku akhirnya. Dia bercerita bahwa wanita itu adalah penipu profesional. Dia punya catatan kriminal. Dia sudah melakukan ini sebelumnya pada keluarga lain. Bahwa Nereida bahkan bukan nama aslinya. Joko mengangguk. "Mereka memberitahuku saat datang ke rumah dengan surat perintah penangkapan. Tapi dia sudah pergi. Dia menghilang tanpa jejak." Dia menatapku. "Ibu, aku datang ke sini untuk mengatakan satu hal lagi. Aku datang untuk mengatakan bahwa aku akan bersaksi. Aku akan bersaksi atas semua yang aku lihat. Atas semua yang dia lakukan. Aku akan membantumu mengambil kembali setiap sen yang dia curi darimu. Dan jika ibu ingin menuntutku secara hukum atas apa yang aku lakukan padamu, aku akan mengerti.
Aku akan menerimanya. Aku pantas mendapatkannya. Richardo memberitahuku bahwa aku bisa mengajukan tuntutan atas penganiayaan. Dia bilang dengan foto-foto. Dengan kesaksian Ibu Ayu. Dengan catatan medis. Kita punya kasus yang kuat. Aku melihat bagaimana dia menjadi pucat. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengirim anakku sendiri ke penjara. Meskipun sebagian dariku ingin dia menderita sebagaimana aku menderita. Apapun yang ibu lakukan, aku menerimanya. Katanya. Jika ibu ingin aku masuk penjara, aku akan masuk. Jika ibu ingin aku tidak pernah lagi bicara padamu, aku akan lakukan. Apapun keputusan ibu. Ibu. Kali ini. Apapun yang ibu putuskan. Aku katakan padanya aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh memproses semua ini. Aku tidak bisa mengambil keputusan seperti itu saat ini. Dia mengangguk dan berdiri untuk pergi. Tetapi sebelum sampai di pintu, dia berbalik. Ibu. Satu hal lagi. Aku menemukan sesuatu saat sedang membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Nereida. Aku menemukan dokumen-dokumen. Dokumen yang menunjukkan bahwa dia tidak hanya mencurimu. Dia berencana menjual rumah ini. Dia telah memalsukan tanda tangan ibu di dokumen pengalihan hak milik properti. Jika ibu tidak membela diri hari itu. Jika ibu tidak berteriak hingga Ibu Ayu datang. Mungkin dalam beberapa bulan, dia akan membiarkan ibu tidak punya apa-apa. Informasi itu memukulku seperti tinju di perut. Dia tidak hanya ingin mencuriku. Dia ingin menghancurkanku sepenuhnya. Dia ingin membiarkan aku terpuruk di jalanan. Tanpa rumah. Tanpa uang. Tanpa apa-apa. Berikan dokumen itu padaku. Kataku. Berikan pada Richardo. Itu adalah bukti tambahan. Joko pergi dan aku ditinggalkan sendirian di kamar penginapan. Memproses semua yang baru saja aku dengar. Anakku akhirnya telah membuka matanya. Akhirnya dia mempercayaiku. Tapi apakah itu cukup? Bisakah aku memaafkannya atas semua yang telah dia lakukan padaku? Aku tidak tahu. Jujur. Aku tidak tahu. Keesokan harinya, Richardo datang membawa kabar penting. Santika. Penyelidik berhasil melacak Nereida. Ternyata nama aslinya adalah Siti Rahma. Dan mereka menemukannya di kota lain. Tinggal dengan pria tua lainnya. Melakukan hal yang persis sama. Polisi menangkapnya pagi ini. Dia sedang dibawa ke sini untuk menghadapi tuntutan. Aku merasakan kelegaan luar biasa. Akhirnya dia akan membayar. Akhirnya dia akan menghadapi konsekuensi dari apa yang dia lakukan padaku. Dan uangnya? Tanyaku. Bisakah kita mengambilnya kembali? Richardo mengangguk. Rekening bank tempat dia menyimpan uangmu sudah dibekukan. Kita akan mendapatkan kembali sebagian besar. Tidak semua. Karena dia sudah menghabiskan sebagian. Tapi mayoritas iya. Selama minggu-minggu berikutnya, segalanya bergerak cepat. Siti Rahma diproses hukum. Joko bersaksi melawannya. Aku bersaksi. Ibu Ayu bersaksi. Richardo menyajikan semua bukti. Foto-foto yang dipulihkan dari teleponku. Dokumen-dokumen yang dipalsukan. Catatan bank. Semuanya. Kasusnya begitu kuat hingga dia bahkan tidak bisa membantahnya. Pengacaranya meyakinkannya untuk menerima kesepakatan dengan jaksa penuntut. 5 tahun penjara atas penipuan, pencurian, dan pemalsuan dokumen. Pada hari vonis, aku ada di pengadilan. Aku melihatnya masuk dengan tangan terborgol. Mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Tanpa riasan. Tanpa kuku yang sempurna. Tanpa topeng keangkuhan yang selalu dia pakai. Dia tampak kecil. Biasa saja. Ketika hakim membacakan vonis,
5 tahun di penjara negara. Dia tidak menunjukkan emosi. Dia hanya mengangguk. Tetapi ketika dia dibawa keluar dari ruangan, dia menatapku. Dan dalam tatapan itu aku melihat kebencian murni. Kebencian karena aku telah menang. Karena dia tidak berhasil menghancurkanku. Karena aku masih berdiri tegak. Aku mendapatkan kembali 480 juta rupiah dari uangku. Tidak mencapai 600 juta yang telah dia curi. Tapi itu sudah sesuatu. Richardo membantuku mengamankan rumahku sepenuhnya. Dia mengubah semua dokumen agar tidak ada yang bisa menyentuh propertiku tanpa persetujuanku yang tegas di depan notaris. Dia memasang perlindungan hukum pada semua rekeningku. Dia memintaku menandatangani wasiat yang jelas yang menentukan persis apa yang akan terjadi pada asetku ketika aku meninggal nanti. Tapi masih ada satu keputusan yang tertunda. Apa yang harus dilakukan pada Joko? Richardo mendesakku untuk mengajukan tuntutan. Santika. Dia mematahkan lenganmu. Itu penganiayaan. Dia pantas membayarnya. Ibu Ayu juga setuju. Pria itu menyakitimu. Dia perlu belajar bahwa ada konsekuensi. Tapi aku masih belum bisa memutuskan. Joko datang mengunjungiku setiap minggu selama 2 bulan. Setiap kunjungan terasa canggung. Penuh dengan keheningan yang berat dan kata-kata yang kami tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Tetapi dia terus datang. Dia terus muncul dengan wajah penyesalan itu. Dengan mata merah seperti orang yang tidak tidur nyenyak. Dengan beban rasa bersalah yang menggerogotinya dari dalam. Suatu sore dia membawakanku semua dokumen yang dia temukan di kamar yang dulu dia tempati bersama wanita itu. Kertas-kertas yang menunjukkan bagaimana wanita itu merencanakan segalanya dengan teliti. Ada draft dokumen penjualan rumahku. Ada riset tentang berapa nilai properti tersebut. Ada catatan tulisan tangan di mana dia menghitung berapa banyak uang yang bisa dia ambil sebelum menghilang. Bahkan dia telah menemukan paspor palsu dengan fotonya tapi nama lain. Dia selalu punya rencana jalan keluar. Lihat ini, kata Joko sambil menunjuk sebuah buku catatan kecil. Di sini ada semuanya. Tanggal kapan dia mulai mencurimu. Jumlah pastinya. Bahkan dia mencatat kapan dia memberimu obat tidur. Obat apa? Tanyaku bingung. Joko memucat. Apa ibu tidak ingat? Ada waktu sekitar 3 bulan di mana ibu merasa sangat lelah sepanjang waktu. Di mana ibu banyak tidur. Dia menyiapkan teh untuk ibu di malam hari. Dia bilang itu untuk membantu ibu beristirahat lebih baik. Perutku mual mendengarnya. Dia meracuniku. Joko mengangguk. Cukup untuk membuat ibu bingung. Mengantuk. Agar ibu tidak menyadari apa yang dia lakukan. Di sini dia mencatat nama obatnya. Itu penenang ringan yang dia beli tanpa resep. Semua kemarahanku kembali. Dia tidak hanya mencuriku. Tidak hanya mengisolasiku. Dia membiusku. Dia mengubahku menjadi versi zombie dari diriku sendiri agar bisa mencuriku dengan lebih mudah. Berikan ini pada Ricardo. Kataku sambil mengambil buku catatan itu. Ini bukti kejahatan lebih lanjut. Dia akan membayar untuk setiap hal yang dia lakukan padaku. Richardo menyajikan bukti baru itu di depan jaksa. Buku catatan itu sangat berharga. Menunjukkan rencana, pengaturan, dan kekejaman. Jaksa memanggil Siti Rahma lagi dan menawarkan kesepakatan baru. 7 tahun sebagai ganti dari 5 tahun. Atau pergi ke pengadilan di mana dia mungkin akan menerima 10 tahun. Dia menerima 7 tahun tersebut. Aku hadir ketika dia menandatangani kesepakatan baru itu. Aku melihat bagaimana pengacaranya memberitahu bahwa itu adalah pilihan terbaiknya. Aku melihat bagaimana dia mengatupkan rahangnya. Kalah. Tetapi sementara semua ini terjadi, aku masih tinggal di penginapan itu. Aku masih belum kembali ke rumahku. Aku tidak bisa. Setiap kali aku berpikir untuk kembali, aku melihat gudang gelap itu. Aku merasakan sakit di lenganku.
Aku mendengar suara Joko yang menyuruhku mempelajari tempatku. Ibu Ayu sering mengunjungiku dan suatu hari dia mengatakan sesuatu yang membuatku berpikir. Santika, rumah itu milikmu. Kamu yang membelinya. Kamu yang memperjuangkannya. Jangan biarkan kenangan buruk mengambilnya darimu. Kamu harus mengambilnya kembali sebagaimana kamu mengambil kembali uangmu. Dia benar. Rumah itu milikku. Setiap batu bata, setiap jendela, setiap sudut telah dibayar dengan kerja kerasku. Dengan upayaku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilnya dariku. Bahkan dalam pikiranku. Jadi suatu hari aku katakan pada Richardo. Aku ingin kembali ke rumahku. Tapi aku ingin rumah itu benar-benar bersih. Aku ingin kamu mengeluarkan semua yang ditinggalkan wanita itu. Aku ingin dindingnya dicat ulang. Aku ingin kuncinya diganti. Aku ingin rumah itu menjadi milikku kembali. Richardo menyewa tim pembersih profesional. Mereka mengeluarkan semua barang milik Siti Rahma yang tertinggal. Semua pakaiannya. Sepatunya. Produk kecantikannya. Semuanya. Mereka menyumbangkannya untuk amal. Mereka mengecat dinding lantai 2 dengan warna baru. Mengganti gorden. Mengganti kasur di kamar yang pernah dia gunakan. Ketika akhirnya aku masuk rumahku 3 bulan setelah malam ulang tahun yang mengerikan itu, rasanya berbeda. Terasa bersih. Terasa milikku lagi. Ibu Ayu membantuku menetap. Kami menyiapkan kopi di dapurku. Kami duduk di ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa damai di rumahku sendiri. Tetapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Karena malam itu, ketika aku sedang bersiap untuk tidur, aku mendengar ketukan di pintu. Itu Joko. Dia sedang menangis. Ibu, tolong. Biarkan aku masuk. Tolong. Aku membuka pintu. Dia tersungkur di sofa ruang tamu dan menangis seperti yang belum pernah aku lihat sejak dia masih kecil. Aku kehilangan segalanya. Katanya di sela-sela isaknya. Aku kehilangan pekerjaanku karena tidak bisa konsentrasi. Aku kehilangan apartemenku karena tidak bisa bayar sewa setelah dia mencuriku. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya siapa-siapa. Dan ini salahku. Semuanya salahku. Sebagian dariku ingin menghiburnya. Dia adalah anakku. Tapi sebagian lagi, meliputi skasi, argoa. Bagian yang masih membawa beban lengan yang patah. Penyekapan. Dan pengkhianatan. Tetap terasa dingin. Dan apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanyaku padanya. Kamu ingin aku bilang semuanya baik-baik saja? Kamu ingin aku memberimu uang? Kamu ingin tinggal di sini lagi? Tidak. Katanya sambil mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Aku tidak ingin semua itu. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa aku mengerti. Mengerti apa yang telah kulakukan padamu. Mengerti bahwa aku telah menghancurkan hubungan kita. Mengerti bahwa mungkin ibu tidak akan pernah memaafkanku dan aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin ibu tahu itu. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa aku akan menghabiskan sisa hidupku dengan menanggung beban ini. Atas apa yang telah kulakukan padamu. Dia bangkit untuk pergi. Tetapi sesuatu di dalam diriku bergerak. Sesuatu yang telah terkubur di bawah rasa sakit dan kemarahan. Joko. Panggilku. Dia berhenti. Kamu telah menyakitiku. Sangat menyakitiku. Tapi wanita itu telah menyakitimu juga. Dia memanipulasimu. Dia menggunakanmu. Dia menghancurkanmu. Dan meskipun apa yang telah kamu lakukan padaku tidak termaafkan, aku mengerti bahwa kamu tidak sedang dalam kondisi yang sadar sepenuhnya. Kamu berada di bawah kendalinya. Itu bukan alasan. Katanya. Aku memutuskan untuk mempercayainya daripada ibu. Aku memutuskan untuk mengangkat tangan melawan ibuku sendiri. Itu adalah keputusanku.
Kesalahanku. Dia benar. Tapi benar juga bahwa wanita itu telah memanipulasinya secara ahli. Dia telah mempermainkan rasa tidak amannya. Kebutuhannya untuk merasa dicintai. Rasa takutnya akan kesendirian. Aku tidak akan mengajukan tuntutan padamu, kataku akhirnya. Tapi aku juga tidak akan melupakan apa yang terjadi. Aku tidak bisa. Pengampunan. Jika memang suatu hari nanti tiba, akan memakan waktu yang sangat lama. Mungkin bertahun-tahun. Aku mengerti, katanya. Dan aku menerimanya. Apapun yang ibu putuskan. Aku menerimanya. Aku memberinya nomor telepon seorang terapis yang direkomendasikan Richardo padaku. Pergilah ke terapi. Proses apa yang telah terjadi. Belajarlah dari ini. Dan mungkin, hanya mungkin, suatu hari nanti kita bisa memiliki hubungan ibu dan anak lagi. Tapi hari itu bukan hari ini. Bukan besok. Bukan bulan depan. Joko pergi malam itu. Aku tinggal di ruang tamuku. Di rumahku yang telah kembali. Memikirkan semua yang telah terjadi. Memikirkan wanita yang dulu naif sebelum Siti Rahma masuk ke dalam hidup kami. Wanita yang hanya ingin anaknya bahagia. Dan memikirkan wanita yang sekarang menjadi diriku. Wanita yang lebih kuat. Lebih bijaksana. Lebih berhati-hati. Wanita yang telah belajar bahwa terkadang cinta saja tidak cukup. Bahwa terkadang kamu harus melindungi dirimu sendiri terlebih dahulu. Bahkan dari keluargamu sendiri. Bulan-bulan berikutnya adalah masa pembangunan kembali. Bukan hanya rumahku, tapi hidupku. Aku mulai lebih sering keluar bersama Ibu Ayu. Kami pergi minum teh. Berjalan-jalan di taman. Menonton film. Aku bergabung dengan kelompok baca di perpustakaan setempat. Aku bertemu dengan wanita-wanita lain seusiaku yang juga telah melewati pengkhianatan keluarga, kekerasan, atau kehilangan. Dan aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Bahwa ceritaku, meskipun menyakitkan, bukanlah hal yang unik. Richardo menjadi lebih dari sekadar pengacaraku. Dia menjadi seorang teman. Dia datang mengunjungiku setiap 2 minggu untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Dia membantuku mengatur ulang keuanganku sehingga tidak ada yang bisa menyentuhnya lagi tanpa izinku. Dia mengajariku untuk lebih berhati-hati. Lebih melindungi apa yang menjadi milikku. Suatu hari, 6 bulan setelah semua drama itu, aku menerima sepucuk surat. Itu dari Siti Rahma. Dari penjara. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Dalam surat itu, dia tidak meminta maaf. Dia tidak mengungkapkan penyesalan. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa aku beruntung. Bahwa orang lain tidak seberuntung itu. Bahwa dia sangat pandai dalam apa yang dia lakukan dan jika bukan karena keras kepalaku, semuanya akan berjalan sempurna. Surat itu berakhir dengan ancaman terselubung. Aku akan menemuimu saat aku keluar. Aku tunjukkan surat itu pada Ricardo. Dia membacanya dan menggelengkan kepala. Dia mencoba menakutimu. Membuatmu tetap merasa takut. Jangan berikan kekuatan itu padanya. Tapi aku sudah tidak merasa takut lagi. Surat itu, alih-alih menakutiku, justru membuatku menyadari sesuatu yang penting. Aku telah menang. Dia ada di penjara. Aku ada di rumahku. Dia telah kehilangan segalanya. Aku telah mendapatkan hidupku kembali. 2 tahun telah berlalu sejak malam ulang tahunku yang mengerikan itu. 2 tahun sejak anakku mematahkan lenganku dan mengurungku di gudang gelap. 2 tahun sejak aku menekan nomor Richardo dan mengubah jalannya hidupku selamanya. Hari ini aku berusia 72 tahun dan aku duduk di taman rumahku. Rumah yang hampir aku hilangkan. Minum kopi bersama Ibu Ayu sementara mawar yang aku tanam bulan lalu mulai bermekaran. Lenganku sudah sembuh. Tidak sempurna.
Masih sakit ketika hari akan hujan. Masih tidak bisa mengangkat benda berat seperti dulu. Tapi lenganku berfungsi. Dan setiap kali aku melihat bekas luka operasi, aku tidak melihat kelemahan. Aku melihat kelangsungan hidup. Aku melihat tanda dari pertempuran yang aku menangkan. Siti Rahma telah menjalani 1 tahun dari vonis 7 tahunnya. Ricardo terus memberiku kabar. Dia bilang dia berperilaku baik di penjara karena ingin keluar lebih awal atas dasar perilaku baik. Tetapi Ricardo sudah menjalankan mekanisme hukum untuk memastikan bahwa saat dia keluar nanti, jika memang dia keluar lebih awal, akan ada perintah pembatasan yang melarangnya mendekatiku, rumahku, atau hidupku. Dia tidak akan bisa menyentuhmu lagi. Janjinya. Dan aku mempercayainya. Joko dan aku telah membangun kembali hubungan kami secara perlahan. Sangat perlahan. Dia menjalani terapi. Seperti yang kusarankan. Dia mendapatkan pekerjaan baru. Dia pindah ke apartemen kecil di sisi lain kota. Dia datang mengunjungiku sebulan sekali. Selalu menekan bel pintu. Tidak pernah masuk tanpa izin. Tidak pernah tinggal lebih dari 1 jam. Kami berbicara tentang hal-hal di permukaan saja. Tentang cuaca. Tentang pekerjaannya. Tentang berita-berita. Kami tidak pernah membicarakan tentang apa yang telah terjadi. Belum. Mungkin suatu hari nanti. Mungkin tidak pernah. 3 bulan yang lalu dia meminta maaf secara resmi padaku. Dia datang membawa bunga. Berlutut di ruang tamuku dan berkata dengan air mata di matanya. Ibu. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta ini. Aku tahu apa yang kulakukan padamu tidak termaafkan. Tapi aku butuh ibu tahu bahwa tidak ada 1 hari pun terlewati tanpa aku menyesalinya. Tidak ada 1 jam pun terlewati tanpa aku membenci diriku sendiri karena telah menyakitimu. Dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku mencoba menjadi anak yang lebih baik. Jika ibu mengizinkanku. Aku tidak menjawabnya hari itu. Aku katakan padanya aku butuh waktu untuk berpikir. Bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa kuberikan begitu saja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan dia mengerti. Dia pergi tanpa menekanku. Tanpa menuntut apapun. Malam itu aku banyak berpikir tentang apa arti memaafkan. Aku berpikir apakah memaafkan berarti melupakan. Apakah berarti kembali mempercayai. Apakah berarti merelakan rasa sakit? Aku sampai pada kesimpulan bahwa memaafkan tidak berarti semua hal itu. Memaafkan berarti memutuskan untuk tidak membiarkan racun kebencian mengonsumsi diriku. Berarti memutuskan bahwa kedamaian pikiranku lebih penting daripada keinginan untuk membalas dendam. Berarti melepaskan. Bukan untuk dia. Tapi untuk diriku sendiri. Jadi kunjungan berikutnya dia datang. Aku katakan padanya. Aku memaafkanmu. Joko. Bukan karena kamu pantas mendapatkannya. Bukan karena apa yang kamu lakukan itu benar. Aku memaafkanmu karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Dan aku tidak bisa memiliki kedamaian jika terus membawa semua kemarahan ini. Dia menangis. Menangis seperti anak kecil. Dan aku membiarkannya menangis. Aku tidak memeluknya. Aku tidak menghiburnya. Aku hanya membiarkannya memproses apa yang telah kukatakan padanya. Ketika akhirnya dia tenang. Dia menatapku dan berkata, "Terima kasih, Ibu. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Tapi aku berjanji akan menghormatinya. Aku akan menjadi lebih baik. Aku akan menjadi anak yang seharusnya. Aku tidak tahu apakah dia akan berhasil. Aku tidak tahu apakah suatu hari nanti kami akan memiliki hubungan yang sama seperti sebelumnya. Mungkin tidak. Mungkin hubungan itu mati pada hari dia mengurungku di gudang itu. Tapi mungkin kami bisa membangun hubungan yang baru. Hubungan yang didasarkan pada rasa hormat. Batasan yang jelas. Dan kejujuran.
Hubungan di mana aku tidak lagi harus meragukan nilai diriku sendiri. Hidupku sekarang berbeda. Lebih tenang. Lebih kecil. Mungkin. Tapi ini milikku. Sepenuhnya milikku. Tidak ada yang mengatur kapan aku boleh menggunakan dapurku. Tidak ada yang mencuri uangku. Tidak ada yang membuatku merasa kehilangan kewarasanku. Ibu Ayu dan aku bertemu hampir setiap hari. Dia telah menjadi saudara perempuan yang tidak pernah aku miliki. Kami menceritakan segalanya satu sama lain. Kami tertawa bersama. Kami menangis bersama. Kami menua bersama. Kelompok baca di perpustakaan menjadi tempat favoritku. Di sana aku bertemu Bu Irwan. Seorang wanita berusia 75 tahun yang melewati hal serupa dengan anak perempuan dan menantunya. Kami menjadi teman. Kami berbagi cerita kami. Cerita tentang pengkhianatan. Rasa sakit. Tetapi juga tentang ketangguhan. Tentang bagaimana kami bangkit ketika dunia menjatuhkan kami. Aku juga mulai menjadi sukarelawan di sebuah pusat komunitas yang membantu lansia korban kekerasan dalam keluarga. Aku membagikan ceritaku di sana. Aku katakan pada wanita-wanita lain yang melewati apa yang aku lewati bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa mereka tidak gila. Bahwa mereka punya hak untuk membela diri. Bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan kembali martabat mereka. Dan aku melihat di mata mereka rasa sakit yang sama seperti yang aku rasakan. Tetapi aku juga melihat harapan. Harapan bahwa jika aku bisa keluar dari masalah itu, mereka pun bisa. Richardo tetap menjadi pengacaraku. Tapi lebih dari itu. Dia adalah temanku. Dia datang untuk makan malam sebulan sekali. Dia selalu membawa bingkisan dan aku memasak sesuatu yang spesial. Kami bicara tentang apa saja. Tentang politik. Tentang buku. Tentang hidup. Dia tidak pernah menikah. Tidak pernah punya anak. Dia pernah mengaku padaku bahwa pekerjaannya adalah keluarganya. Tetapi belakangan ini aku melihat bagaimana dia menatapku dengan kasih sayang yang lebih dari sekadar persahabatan profesional. Dan aku. Betapa terkejutnya aku. Mendapati diriku menatapnya dengan cara yang sama. Aku tidak tahu apakah akan terjadi sesuatu di antara kami. Di usia kami. Segala sesuatunya berbeda. Lebih tenang. Lebih bermakna. Tapi aku suka memiliki kemungkinan itu. Aku suka merasa bahwa hidupku tidak berakhir di usia 70 tahun. Bahwa masih ada ruang untuk hubungan baru. Untuk kegembiraan baru. Rumah ini sangat indah sekarang. Aku telah mengubahnya sedikit demi sedikit. Aku mengganti perabotan di lantai 2. Aku mengubah salah satu kamar menjadi studio menjahit. Aku kembali menjahit. Sesuatu yang tidak kulakukan selama bertahun-tahun. Aku membuat selimut. Taplak meja. Pakaian untuk bayi di rumah sakit setempat. Itu membuatku sibuk. Itu membuatku kreatif. Itu membuatku merasa hidup. Gudang alat kebersihan itu. Tempat yang dulu menjadi penjaraku. Aku ubah menjadi hal lain. Aku menyewa tukang kayu untuk membuat rak-rak. Aku memenuhinya dengan buku, tanaman, dan cahaya. Aku letakkan kursi yang nyaman dan lampu baca. Sekarang itu menjadi sudut favoritku di rumah. Tempat di mana aku membaca. Di mana aku berpikir. Di mana aku menulis di buku harian. Aku mengubah ruang dari penghinaan terbesarku menjadi ruang kedamaian terbesarku. Kadang aku berpikir tentang semua yang telah terjadi dan bertanya pada diriku sendiri apakah aku bisa menghindarinya. Jika aku lebih tegas sejak awal. Jika aku memasang batasan yang lebih jelas. Jika aku memanggil bantuan pada saat pertama kali aku menemukan pencurian itu. Tetapi kemudian aku menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak berguna. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku hanya bisa belajar darinya. Dan aku telah belajar begitu banyak. Aku belajar bahwa cinta tidak berarti mengizinkan kekerasan.
Aku belajar bahwa menjadi seorang ibu tidak berarti mengorbankan martabatku. Aku belajar bahwa tidak apa-apa memasang batasan. Bahkan dengan keluarga. Aku belajar bahwa kedamaian pikiranku lebih berharga daripada mempertahankan kepura-puraan di depan orang lain. Aku belajar bahwa aku lebih kuat dari yang kupikirkan. Bahwa aku bisa bertahan hidup dari hal-hal yang kukira akan menghancurkanku. Aku juga belajar tentang kekuatan meminta bantuan. Selama bertahun-tahun aku merasa sendirian. Merasa tidak akan ada yang mempercayaiku. Tidak akan ada yang membantuku. Tetapi ketika akhirnya aku menghubungi Richardo. Ketika akhirnya aku membiarkan Ibu Ayu masuk sepenuhnya ke dalam hidupku. Aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Bahwa ada orang-orang baik yang bersedia membantuku. Aku hanya harus cukup berani untuk memintanya. Seminggu yang lalu aku menerima panggilan dari seorang petugas sosial di pusat komunitas. Dia bilang seorang wanita berusia 68 tahun datang mencari bantuan. Anak laki-lakinya dan menantunya melakukan kekerasan padanya. Mereka mencurinya. Mereka mengisolasinya. Dia takut. Petugas sosial bertanya apakah aku bisa bicara dengannya. Apakah aku bisa membagikan ceritaku. Aku pergi ke pusat komunitas sore itu juga. Wanita itu bernama Rafaela. Dia duduk di kursi. Meringkuk. Dengan mata merah karena terlalu banyak menangis. Aku duduk di sampingnya dan memegang tangannya. Aku pernah melewati hal yang sama. Kataku padanya. Dan aku selamat. Dan kamu juga akan selamat. Aku ceritakan ceritaku padanya. Semuanya. Aku tidak melewatkan apapun. Pencurian itu. Kekerasan itu. Lengan yang patah. Penyekapan itu. Pengkhianatan itu. Tetapi aku juga menceritakan bagian di mana aku menghubungi Richardo. Di mana aku mendapatkan kembali uangku. Di mana aku mendapatkan kembali rumahku. Di mana aku mendapatkan kembali hidupku. Ketika aku selesai bicara, Rafaela menatapku dengan mata penuh air mata. Tetapi juga dengan sesuatu yang lain. Tekad. Benarkah aku bisa keluar dari ini? Tanyanya. Benar. Jawabku. Ini tidak akan mudah. Ini akan menyakitkan. Ini akan menakutkan. Tapi ya, kamu bisa keluar dari ini. Dan aku akan membantumu. Sekarang Rafaela adalah bagian dari hidupku. Aku mengunjunginya setiap minggu. Aku membantunya mengarungi sistem hukum. Aku menemaninya ke pertemuan dengan pengacaranya. Aku mengingatkannya setiap hari bahwa dia tidak sendirian. Bahwa apa yang mereka lakukan padanya itu tidak benar. Bahwa dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan aku melihat bagaimana sedikit demi sedikit. Seperti aku 2 tahun lalu. Dia mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Suaranya. Martabatnya. Pagi ini. Sambil menyiram mawarku. Aku memikirkan semua jalan yang telah kutempuh. Dari wanita yang ketakutan dan hancur yang dikurung di gudang gelap hingga menjadi wanita seperti sekarang. Wanita yang tidak lagi memiliki rasa takut. Wanita yang tahu nilai dirinya. Wanita yang telah mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah tujuan. Aku tidak tahu apa yang akan dibawa oleh masa depan. Aku tidak tahu apakah Joko dan aku suatu hari nanti akan memiliki rekonsiliasi yang sesungguhnya. Aku tidak tahu apakah Richardo dan aku akan menjadi lebih dari sekadar teman. Aku tidak tahu berapa tahun lagi yang tersisa bagiku di dunia ini. Tapi aku tahu ini. Tahun-tahun yang tersisa akan menjadi milikku. Akan kujalani dengan caraku sendiri. Dengan martabatku yang utuh. Dengan kepala yang tegak. Dan jika ceritaku bisa membantu 1 wanita, 10 wanita, 100 wanita untuk menemukan kekuatan membela diri. Untuk meminta bantuan. Untuk mendapatkan kembali hidup mereka. Maka semua yang kulewati akan sepadan harganya. Rasa sakitku akan berubah menjadi kekuatan bagi orang lain. Kegelapanku akan berubah menjadi cahaya bagi orang lain. Karena pada akhirnya,
Itulah kita. Wanita-wanita yang bertahan hidup. Kita adalah pejuang yang sunyi. Kita adalah mereka yang jatuh namun bangkit kembali. Mereka yang menangis dan kemudian mengeringkan air mata mereka dan terus melangkah maju. Mereka yang memaafkan bukan karena kita lemah, tetapi karena kita cukup kuat untuk melepaskan racun kebencian. Mereka yang menemukan keindahan bahkan setelah badai yang paling brutal. Ini adalah ceritaku. Cerita Santika. Wanita yang hampir kehilangan segalanya. Namun pada akhirnya mendapatkan segalanya kembali. Termasuk mendapatkan kembali dirinya sendiri.